وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan paling utama marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat dari Allah Jalla wa Ala kepada kita semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini, demikian juga iman kepada Allah, membuahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Demikian juga keberkahan kepada masyarakat secara umum. Marilah kita tingkatkan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini kita kembali mendengar kabar tentang saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ada yang terkena banjir bandang, ada juga gempa bumi, tanah longsor, ada yang terkena banjir dan berbagai bencana lainnya di beberapa wilayah di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Tentunya peristiwa ini bukan hal yang ringan, namun sesuatu yang sangat menggetarkan jiwa dan hati kita semua, membuka mata kita semua dan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Tidaklah kehidupan dunia melainkan tempat ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yakin bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini, baik di langit ataupun di muka bumi ini, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu semua adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala
Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabru'aha. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu kecuali tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, mencakup seluruh musibah yang menimpa makhluk, baik yang bersifat kebaikan maupun keburukan. Semua itu telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, baik yang kecil maupun yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin. Allah telah menuliskan takdir makhluk, takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Tidak ada satu pun dari kejadian di alam semesta ini yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula apa yang terjadi, satu pun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, melainkan itu berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti berdasarkan ilmu Allah, dan pastinya ada hikmah di balik itu semuanya. Tentunya apa yang terjadi ini tidak ada yang sia-sia, meskipun itu dirasa sangat berat, pasti ada hikmah di balik itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah terkadang datang sebagai peringatan agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tunduk, semakin patuh, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, dan kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita semuanya, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kita semuanya dan mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda peringatan itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai ayat yang mulia ini yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 59, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, innallaha khawafan nas bima yasha'u min ayatihi la'allahum ya'tabiruna wa yadzakaruna wa yarji'una. Sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan apa saja yang Dia kehendaki dari tanda-tanda kekuasaannya, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka tersadarkan dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa pernah di kota Kufah, yaitu di Irak, pernah diguncang dengan gempa yang sangat besar. Di masa itu, atau di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata tatkala terjadi guncangan gempa tersebut, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'aktibuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian sedang meminta kalian untuk kembali, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menjelaskan bahwa tanda-tanda peringatan yang Allah kirimkan untuk menakut-nakuti hambanya, dan takut di sini
bukan semata takut karena panik, tetapi takut yang melahirkan taubat, yang melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali untuk memperbaiki diri, yaitu rasa takut yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan bumi sedikit saja, manusia dengan segala teknologi dan kekuatannya tidak akan mampu, tidak ada satupun yang mampu untuk mencegahnya, untuk menolaknya. Maka musibah ini membuat manusia sadar kita bukan pemilik kekuatan, kita hanya hamba yang begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam surat An-Nisa ayat 28. Khuliqal insan dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah yang Maha menciptakan menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta, rumah, jabatan, bahkan tubuh ini semuanya bukanlah milik kita. Kita hanya dititipi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian nikmatnya, kita diajarkan untuk berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ucapan ini, ma'asyiral muslimin, bukan hanya sebatas ucapan di lisan, tetapi lebih dari itu. Ucapan ini merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa hidup ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dirinya, demikian juga semua yang ada ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berhak untuk mengambilnya kembali kapanpun yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka yang tengah mengalami musibah saat ini, demikian juga di waktu-waktu belakangan ini, mereka semua membutuhkan, mereka semua adalah saudara-saudara kita, mereka semua saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan kita. Musibah membutuhkan, mereka yang tengah mengalami musibah membutuhkan saudara-saudaranya untuk saling menguatkan. Mereka membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan kita, demikian juga membutuhkan doa-doa kita dari saudara-saudara mereka. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana sebuah bangunan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah laksana bangunan yang akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka tentunya di balik ujian ada pintu pahala yang terbuka lebar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah membantu orang yang sedang kesulitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man nafasa an muslimin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita ulurkan tangan kita dengan bantuan yang kita mampu, yang bisa kita mampu, bisa dengan harta kita, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan tenaga kita dan lain sebagainya. Demikian juga tatkala tangan kita tidak sanggup sampai menjulur ke sana, maka kita panjangkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang mereka hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi kesabaran bagi mereka yang diuji, memberi ampunan bagi yang telah wafat, dan menggantikan musibah dengan pahala-pahala kebaikan dan pengganti-pengganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah hilang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut, mudah tersentuh, dan selalu siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.